Pengertian rahen secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Dan secara istilah yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Akad rahen bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Selanjutnya, rukun rahen ada 3, yaitu 1. Pelaku terdiri pihak yang menggadaikan disebut rahin, dan pihak yang menerima gadai disebut murtahin. Yang kedua, objek akad berupa barang yang digadaikan disebut marhun, dan hutang disebut marhun bih. Dan yang terakhir, yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Dan yang terakhir adalah perlakuan akuntansi rahen, yaitu bagi pihak yang menerima gadai pada saat menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi membuat tanda atas barang, dan bagi pihak yang menggadaikan pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi barang yang digadaikan. Akad Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qard bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial. Rukun Qardul Hasan ada 3. Yang pertama, pelaku, yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua, objek akad, yaitu berupa uang yang dipinjamkan. Dan yang ketiga, yaitu ijab qabul atau serah terima. Perlakuan akuntansi Qardul Hasan. Pelaporan Qardul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan tersebut, bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan dana akun kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. Akuntansi akad hiwalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya, akad tabarruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridha Allah. Rukun hiwalah ada 3, yaitu 1. Pelaku terdiri atas pihak yang berutang atau muhil, pihak yang berpiutang atau muhal, pihak pengambil alihan utang atau muhal alaih. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu utang dan piutang. Yang ketiga yaitu ijab qabul atau serah terima. Perlakuan akuntansi hiwalah yaitu 1. Akuntansi pihak yang mengalihkan utang atau muhil. Pertama, ketika pengambil alihan utang diman muhal alaih membayar utang muhil pada jurnal, yaitu utang A muhal dan utang B muhal alaih. Yang kedua, jika utang yang dialihkan harus dilunasi dalam jangka pendek, maka ujroh yang dibayarkan diakui pada saat terjadinya beban hawalah atau kas. Yang ketiga yaitu jika utang yang dialihkan dilunasi dalam jangka panjang, maka ujroh yang dibayar diakui sebagai beban tangguhan, yaitu beban tangguhan hawalah dan kas. Yang keempat, beban diakui melalui amortisasi beban tangguhan secara garis lurus, yaitu beban hawalah dan beban tangguhan hawalah. Yang kelima, biaya transaksi hawalah seperti biaya legal dan biaya administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya, yaitu beban hawalah dan kas. Yang terakhir yaitu pelunasan utang oleh muhil pada muhal alaih, yaitu utang muhal alaih dan kas. Yang kedua yaitu akuntansi pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alaih. Itu yang pertama, pada saat pembayaran kepada pihak muhal sebesar uang yang diambil alih, yaitu piutang si muhil dan kas. Yang kedua, jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka pendek, yaitu kas dan pendapatan hawalah. Yang ketiga, jika piutang dari muhil akan dilunasi dalam jangka panjang ketika muhal alaih menerima ujroh sekaligus, yaitu kas dan pendapatan diterima di muka. Yang selanjutnya yaitu pendapatan diakui melalui amortisasi, pendapatan diterima di muka secara profesional dengan jumlah piutang yang tertagih, yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan hawalah. Yang terakhir yaitu
ketika menerima pelunasan piutang, yaitu kas dan piutang. Saya di sini akan menjelaskan pengertian jualah yang saya ketahui, yaitu jualah adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang telah melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini ada juga rukun-rukunnya yang saya ketahui ada 4. Yang pertama yaitu pihak yang membuat sayembara atau penugasan. Yang kedua, objek akan berupa pekerjaan. Yang ketiga, hadiah yang akan diberikan. Yang keempat, ada sigot dari pihak yang menjanjikan. Nah, adapun di sini juga perlakuan jualah tersebut dari pihak membuat janji, yaitu saat membuat janji tidak diperlakukan pencatatan apapun karena hasilnya yang belum pasti. Nah, di sini juga ada pihak yang memberikan, yang penerima janji, yaitu saat mendengar janji tidak diperlukan pencatatan apapun karena hasilnya juga belum pasti. Jika yang diberikan adalah non-kas lain, maka harus dinilai harga dengan harga di pasar.